Yeah, but middle of the night, where I am. Yeah, it's tengah malam. Iya, nggak ada yang suka jadi sendiri. Omong kayaknya mau. Bikin sawit tuh. Sanksi mana? Selamat. Semplian Derajat. Pegang dulu tolong. Selamat Mr. Ronald, Pak Ferry. Selamat juga, selamat siang. Siang Pak Mr. Ronald. Yeah. Selamat sore. Selamat Selamat siang menjelang sore. Oh ya. Ya, di Belanda ada baru jam 10 pagi. Oh iya baik Pak Ferry. Ini jam 3. Iya, baik. 5 jam ke muka. Iya. Oh, Kenapa ya buram ya? Apanya ya? Halo, shalom Bapak. Hello, shalom, selamat siang, Rizka. Iya, selamat siang Mr. Ronald. Selamat siang Bapak Ferry dan juga Kakak Windy. Ya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bapak. Maaf Bapak dirubah harinya ke hari Senin, tidak hari. Ya. Camera froze and that's him.
siapa yang pakai GST 1201? Kakak masuk Bluetooth nggak? Bluetooth ini. Boleh, Bapak. Tapi nggak bisa loh, Kak, dari handphone ini. Tapi kalau menyanyi bisa. Kalau Zoom nggak bisa. Iya. GST. Heeh. Ya nggak dari Bluetoothnya GST. Ada nggak Bluetooth cari koneksi? Sebanyak kali baca. Tes. Speakernya mana? Nggak masuk. Di gereja mana? Suara kita diundang. Empat orang. Diminta. Oh iya. Sudah full, udah 100. Yang di sana di speakernya Rista dibesarin. Hah? Udah maksimal. Ini sudah. Udah ya. Ya Tuhan, hamba datang kepada Bapa sebelum jam ibadah mulai. Hamba minta bimbingan kuasa Roh Kudus turun kami hidup di jam ibadah di Priok, di mana sama-sama kami boleh digabungkan untuk kemuliaan Shalom Pak Ferry. Yesus. Inilah Apakah terdengar Pak Ferry? Bapa, hamba minta semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, ini bisa dengar Ibu.
Kedengeran di sana ya? Tapi di speakernya nggak kedengeran. Coba mana apanya? Coba 10 menit. Udah full kan tadinya berapa? Coba kalau electric pink kan? Apa ya? SD receiver enggak? No, discover as a desktop. Kan desktop itu. Ada apa ada? Yang biasa ya? Iya, ini yang kecil. Sebentar ya, Bapak. Kalau masih belum ya, Pak ya? Bikin juga. Speakernya belum. Outputnya kan? Yang itu kan? Biasanya udah langsung aja. Langsung masuk ke itu kan? Itu kalau Zoom di handphone yang nggak bisa masuk ke itu ya speaker ya gimana caranya? Oke. Speaker udah, headphone, JST setelah head kepala. First, smart audio, and then sound, output. Dari output yang udah dipakai. Suaranya dari yang kecil. Masa begitu terus ya kayaknya betul. Masa begitu terus. Ya, aku bingung dari kecil juga bisa ya Pak ya? Iya, kalau itu bisa di tracker yang lain. Itu kan bisa lagi. Kalau di rumah, itu bisa dikeluarin semuanya baru. Apa gitu? Ini beda. Wah, beda enggak? Sekarang mana? Apa aja tak? Ayo. Disconnect dulu. Nah. Tuh, Anda telah komen. Pagi. Disconnect. Itu sebenarnya tapi nggak masuk.
audio input outputnya. Paling begitu lagi dah. Form of IP concepting set of files and Oh. Halo Bapak, tes suara Pak, Belum. minta maaf. Oh ya. Tes, tes. Tes, tes, tes. Kencang. Freeze ya? Ada telepon. Yang dari laptopnya, Kak. Dari laptopnya. Pakai wifi. Pakai wifi. Udah. Wifi sini. Oh. DTS. Yeah. See if I should move the computer. See if I can get someplace with more light. Gimana, Mr. Ronald? Sorry. Yeah. Yeah, I'm just moving computer. See if I can find more light here. Hmm? Baru udah gerak. There we go. Yes. We'll start. Familiar song aja, Kak. Komat lagi ya?
Nggak tahu, kamunya lagi problem juga kali kak ya, wifi-nya. Iya, nge-freeze ya. Kalau punya kakak, kalau ada yang telepon, langsung itu. Mana? Tuhan Yesus. Nah, dipikirin. Connect. Tapi nggak ada di sini yang punya apa kok nggak baca. Iyalah. Ya, itu dia perempuan. Udah nggak? Ini aja. Iya. Iya kak. Kak Kris. Kenapa kita ibadah, tetap kita bersyukur dan berterima kasih. Amin. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Shalom. Selamat Shalom. sore juga buat selamat siang. Buat Bapak Evangelis Jadi. Iya, di sini ada. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Bapak Evangelis Jadi. Iya. Dan good morning, Mr. Ronald. All right, wait. Not yet, just wait. Ya kak. Oke. Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita membuka ibadah sore kita pada hari ini, kita angkat pujian. Setelah pujian baru Mr. Ronald bawa kita dalam doa pembukaan. Kita angkat pujian yang memuliakan di dalam firman. Tempatnya disebut-sebut dari kalimat. Di dalam hidup
Di dalam kelemahan
Would like to invite Mr. Ronald to opening prayer. Yes, thank you, Riska. Hello, shalom. Good afternoon Yo. and good meeting to all of us. How are you all doing here? Are you seniors? I trust all of you seniors are in good health and God's care. Okay, let's pray. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, on this beautiful afternoon, we are grateful to be reunited with the entire congregation of Persecution Dor Orkumenia Nugla and Tanjung Priuk, and also with Mr. Ferry Sapulete in the Netherlands, and also your servant from America. Lord Jesus, help us so that this afternoon's service can go on in your leadership, Father. Sanctify the atmosphere, weather signal, and all the tools used. Mic, cell phone, laptop all can function properly. Bless your servant, Evangelist Ferry Sapulete, who will preach the word of God. May the anointing of God work to give wisdom and use it powerfully. Bless your servants who take part as worship leaders, musicians, prayer warriors, and all those involved, and they serve truly. Forgive all of us who attended from our mistakes. Sanctify us all with your blood, O Father, and qualify us to enter your presence. Bless our worship from beginning to middle to end, and your leading, O Holy Spirit. Thank you, Father. In the name of the Almighty God, Jesus Christ, we have prayed. We open this afternoon's Zoom service of Persecution Dora Orkimeni Anugla. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. 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 Okay. Amen. Thank you, Mr. Ronald, for your service. You're May God welcome. bless you always. Boleh nggak? Oke. Bapak Ibu masih kuat kan berdiri? Masih. Tadi udah minum segar, jadi segar. Kita harus jadi anak-anak. Amin. Amin. Ya, jangan kita malah kesumat. Kita datang untuk Tuhan kita adalah sumber kekuatan. Karena itu kita mau angkat pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Kita bertepuk tangan, bersuka cita buat Tuhan kita.
Bersaksi. Ya Bapak Ibu, kita percaya saat kita menguji. Pendidikan dengan Tuhan itu kan sia-sia. Amin. Ya, jangan malas, jangan lemah, jangan merasa tak mampu. Tuhan mampukan, Tuhan yang beri kita kekuatan. Jadi kita boleh menguji pendidikan Tuhan. Hari ini saat ini saya membuka ruang kesaksian. Kita dapat ibu boleh bersaksi. Dan kita akan pujian. Yesus Tuhan. Mari dipersilakan. Baik, berkata dulu buat Tuhan Yesus lewat ibu terakhir yang bersaksi. Shalom. Halo. Nama kesini buka. Dan sore hari ini kita menguji dan mendengar. Kita di sini sedikit tapi percaya bahwa kita mulai kita di sini bersama-sama dengan kita Tuhan malaikat. Amin. Kita sih kita boleh kenal di hadapan Tuhan dan saya bersaksi bahwa sudah berapa lama ya saya itu batu-batu tapi karena saya rakus minumnya sudah sembuh batuk lagi tapi ya itulah namanya kita manusia ya dalam kelemahan tetapi kalau kita dekat sama Tuhan pasti Tuhan memberikan kita semangat baru. Mari kita menari
Ini belakang. Yang goyang-goyang. Kayaknya lagi batuknya, enggak batuk ya. Saya apa ya? Oh iya, minum jus ya. Tapi Ibu prestasi ini baik ya. Kita datang selalu menyambut kita dengan minuman yang segar. Akhirnya lupa batuknya. Ini udah 2 gelas. Tapi sembuh kok percayalah. Amin. Tuhan sebutkannya. Kemudian yang kedua kali itu ada saya yang di pojok. Dia mau pulang ke Tanimbar ya. Tanggal 19 sudah beli tiket. Katanya kan cucunya di Bogor. Dan waktunya dia mau pulang. Aku puji nama Tuhan. Waktu belum menikah dia sudah di Jakarta, nggak sekolah juga. Jakarta. Jadi dia nggak takut lah ya. Dia bersama-sama kami di rumah. Katanya gini, sama janda. Sama janda. Sama kenapa saja jadi berkat ya. Kayak gitu. Kan suaminya masih hidup ada di kampung. Tapi puji nama Tuhan kita di dalam Tuhan nggak mikir soal makan minum gitu. Saya nggak pernah mikirin gitu. Mau makan mau enggak, makan tetap ada gitu. Ini kenapa sih kamu mesti hamba Tuhan meskipun suami kamu sudah meninggal? Ikuti banyak kemana-mana. Saya jawabnya begini. Kalau saya di rumah kan saya rasa suntuk dan banyak pikiran gitu. Mending saya ada kegiatan beribadah, ikut kemana-mana yang saya tahu diajak itu saya datang. Tapi ya ada cita-cita lah ya saudara. Meskipun biasanya bilang ada berkat secara jasmani, tapi secara manusia dia karena kalau ada juga puji Tuhan yang penting ketemu sama saudara-saudara saya seiman begini ada sukacita dan sejahtera. Makanya sama siapapun saya senang bergaul gitu, nggak membeda-bedakan orangnya gitu ya. Makanya di mana-mana pun ada sukacita. Jadi puji nama Tuhan. Kalau hari Senin begini, Oma ini banyak kegiatan juga. Makanya sedikit yang datangnya. Ya, Ibu Dora yang cantik. Bolehlah kita yang ada boleh memuji Tuhan. Ayo Sarah, Ibu Herlina, terus siapa? Ibu Ina sini. Sandra maju. Sana. Jangan ada siapa saya. Ini deh. Bu Herlina nyanyi sendiri ya? Oke. Seperti wanita. Kita wanita. Seperti wanita, kami wanita. Apa? Enggak. Kemat aku nih errornya. Tapi di sini kelihatan. Yang tinggi menggunakan G. Di sini ada kok. Yesus
Yesus engkau baik padaku. Oh, tapi kalau Tapi terima kasih buat ibu-ibu yang berkata Tuhan Yesus. Oh, wajah silakan. Pasti ada yang mau bersama Tuhan, silakan. kita berat banget ya ternyata emang. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan dia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan
Makanya suci jangan jomblo begitu. Ya, karena ada berkat-berkat kalian kita. Jadi kamu semua maju ke depan, nggak harus. Si masih punya berkat boleh kembalikan ke Tuhan. Ada amin? Dosa memang itu dikulturin banget suaranya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi banyak suara kita dengar. Haleluya. Baik, saya masih ada yang mau kita. Kalau sudah tidak ada, kita mau masuk lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan ujian betapa Tuhan kita. Segala yang telah terjadi.
Sendiri dalam hidup ini kekuatan pembebasan Injil Kristus. Saudara-saudara penghadiri, selamat bergabung dan baca firman Tuhan untuk ibadah siang ini, terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 yang berbunyi begini. Sebelum kita baca dari firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, di mana Tuhan berikan kami waktu untuk boleh beribadah untuk kemuliaan Yesus Kristus. Sama-sama dengan anggota-anggota di Priok dalam jam ibadah siang ukumen anugerah. Kami minta kehadiran-Mu Tuhan, supaya kami boleh dengar akan firman-Mu. Bicaralah kepada kami. Kami mohon ini semua daripada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pada hari siang ini berbunyi begini.
Yesus menjawab, cintalah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama dengan yang pertama itu, cintalah sesamamu seperti engkau mencinta dirimu sendiri. Seluruh hukum agama dan diberikan oleh Musa dan ajaran para nabi berdasar pada kedua perintah itu. Ini adalah firman untuk siang ini. Judul Kekuatan Pembebasan Injil Yesus Kristus. Arti Kristen adalah kasih. Selamat siang saudara-saudara penghadiri ibadah doa siang Ukumen Anugerah. Khotbah dan renungan bukan hanya untuk hari Minggu saat kita pergi ke gereja, tapi juga menjadi santapan rohani kita sehari-hari seperti hari Senin ini, yang mana kita boleh sama-sama digabungkan untuk beribadah, untuk kemuliaan Yesus Kristus, untuk mengajari kita bagaimana hidup di dunia ini dan berperilaku sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan kita disebut Kristen. Membiarkan Yesus bersinar di dalam dan melalui kita menuju dunia yang telah jatuh dan hancur. Itu adalah panggilan kita semua. Itulah rencana dan tujuan Tuhan agar kita diciptakan menurut gambarnya. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari konsekuensi kekal, rasa bersalah, dan kuasa dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan kita yang berdosa, saudara-saudara. Namun kita bebas untuk berjalan sejalan dengan kebenaran Injil. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk nama Yesus Kristus, untuk kemuliaan Allah Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Masing-masing diri kita memiliki ciri-ciri kepribadian kita, baik positif maupun negatif, yang sebagian besar tidak kita sadari. Ini mungkin merupakan karakter yang menentukan, namun hal ini merupakan bagian dari diri kita sehingga kita tidak melihat apa yang orang lain lihat. Gereja-gereja lokal juga sama mempunyai kualitas-kualitas positif dan negatif yang membentuk reputasi mereka di komunitas mereka. Meskipun mereka tidak diperhatikan baik oleh para pemimpin gereja maupun jemaatnya. Kita tidak hanya memberitakan kebebasan di dalam Kristus, kita sebenarnya hidup bebas. Saudara-saudara, ketika ditanya, apakah kamu bebas di dalam Kristus? Jangan ragu-ragu untuk mengatakan, tentu saja kita hidup bebas, itulah Injil. Namun seiring berjalannya waktu, kita sering melihat bahwa banyak orang yang terus berbicara, dan betapa jarangnya hal tersebut terjadi di gereja-gereja dan di antara banyak orang Kristen saat ini. Kehidupan kita ada untuk mewartakan kuasa Injil yang memerdekakan ketika kita bertumbuh, melayani, dan berjalan. Mengapa kebebasan dalam Injil ini begitu penting, saudara-saudara penghadiri? Dengarkanlah Rasul Paulus berkata kepada gereja di Galatia, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan jangan lagi kamu tunduk pada kuk perbudakan, yaitu dunia. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Apakah Anda dan saudara-saudara melihatnya semuanya itu?
Kebebasan adalah apa yang Yesus berikan kepada kita. Itulah kekuatan Injil yang membebaskan dan juga merupakan hasil dari pemberian itu. Kebebasan adalah sarana dan tujuan kehidupan orang Kristen. Kita telah dibebaskan sehingga kita benar-benar dapat hidup bebas. Yang lainnya adalah perbudakan. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari konsekuensi kekal, rasa bersalah, dan kuasa dosa. Dosa adalah segala kegagalan untuk mencerminkan citra Allah dalam sifat, sikap, atau tindakan. Dengan kata lain, setiap saat kita berbeda dari Tuhan dalam hal apapun. Hingga kita hari ini dosa telah merusak segalanya di dunia kita. Mulai dari lingkungan hingga hubungan. Hal ini mempunyai konsekuensi yang serius di dunia ini dan selama-lamanya. Namun, Yesus dalam kehidupannya yang tanpa dosa, kematiannya dan kebangkitannya mengakhiri konsekuensi kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebab itu, upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang dikatakan di Roma pasal 6 ayat 23. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa kehidupan kekal ini bebas dari kesakitan, kesedihan, dan penderitaan. Karena tidak akan ada lagi dosa, saudara-saudara. Penting untuk dicatat bahwa masih ada konsekuensi duniawi dari dosa. Ini tidak serta merta hilang. Tapi mereka tidak lagi mendefinisikan siapa kita. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Yesus telah membebaskan kita dari rasa bersalah, saudara-saudara. Penghadiri pikiran tentang terakhir kali Anda mengacau, dan maksud saya mengacau secara meriah. Apakah kamu ingat lubang itu hatimu itu? Itu rasa bersalah. Dalam perjanjian lama ada banyak cara yang digunakan orang untuk mengatasi perasaan bersalahnya. Salah satu caranya adalah dengan mengatakan kain kabung dan abu, lalu menggosokkan abu ke wajah mereka, lalu meratap dan berkabung. Yang lainnya adalah berpuasa sebentar. Hal lainnya yang terpenting adalah membawa korban ke kuil untuk menebus dosa-dosa mereka. Bagaimana kita dalam perjanjian baru mengatasi perasaan bersalah kita terhadap mereka yang mengikuti Yesus? Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 pasal pertama. Sebab itu, karena kita dibenarkan karena iman, kita mempunyai perdamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan karena besarnya kasih yang dilimpahkannya kepada kita. Bahkan ketika kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, duduk bersama-sama dengan Dia di surga dalam Kristus Yesus. Supaya pada masa-masa yang akan datang, Dia dapat menyatakan kekayaan kasih karunia-Nya yang tak terukur dalam kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan kesalahanmu sendiri. Ini adalah pemberian Allah, bukan hasil usahamu, saudara-saudara. Supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri Yesus atau perbuatan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya agar kita dapat
menjalaninya. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat 10. Anda tidak perlu mengatasi rasa bersalah Anda karena Yesus sudah mengatasinya. Kalian tidak perlu merasa bersalah karena Yesus telah membayar harganya, memberikan kalian kebenarannya, dan saudara-saudara dapat hidup dalam damai. Itu tidak berarti kita tidak boleh merasa buruk ketika kita berbuat dosa. Artinya, ketika kita merasa tidak enak, kita dapat memahami bahwa lubang di hati kita tidak lebih dari keinginan jiwa kita yang berdosa untuk terjerat dalam kebenaran yang sudah kita miliki di dalam Yesus. Dia tidak peduli dengan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dia telah menanganinya dan dia secara aktif memberitahu Allah Bapa bahwa dosa-dosa saudara telah diselesaikan untuk selama-lamanya. Itulah ada kasih sayang daripada Tuhan Bapa di surga dalam anaknya Yesus Kristus. Kenyataan ini memungkinkan kita untuk melihat dosa-dosa kita secara berbeda daripada memandang hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan percaya bahwa tindakan kita tidak akan pernah benar-benar. Kita dapat mengingat bahwa kita sekarang memiliki kebenaran Yesus Kristus dan kuasa dosa telah dipatahkan. Oleh karena itu, Paulus dapat menulis, "Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Pemabuk, orang-orang yang dicela, atau orang-orang penipu yang akan mewarisi kerajaan Allah. Dan mereka ini adalah beberapa di antara kamu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh kita Tuhan." 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 11 yang katakan, ya, itu banyak dari kita saudara-saudara. Anda dulunya tidak bermoral secara seksual, tetapi sekarang tidak lagi. Anda dulunya seorang pencuri, tetapi sekarang tidak lagi. Dulunya kamu pemabuk, tapi sekarang tidak lagi. Anda telah dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Yesus Kristus oleh Roh Kudus, oleh darahnya yang sudah tertumpah di kayu salib untuk kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh dan pikiran Anda dan saudara-saudara. Teman Yesus Yohanes mengatakan secara sederhana, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu agar kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika ada orang yang berbuat dosa, kita mempunyai penolong di sisi Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Apa yang dia katakan? Dosa sudah kehilangan kuasanya. Anda dan kalian semua dapat memilih untuk tidak berbuat dosa sekarang karena Yesus. Tapi kamu tetap akan berbuat dosa. Dan jika Anda berdosa, Yesus melindungi Anda. Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan kita berdosa. Namun kita bebas untuk berjalan sejalan dengan kebenaran Injil, firman Tuhan. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, saudara-saudara, tetapi untuk nama Kristus, untuk kemuliaan Allah Bapa, oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kita benar-benar menerima kebebasan yang Yesus tawarkan, kita menjadi bebas untuk berjalan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bebas dan kita hidup bebas, saudara-saudara. Kita telah dibebaskan untuk menjalani kehidupan baru.
kehidupan yang sangat cocok sebagai orang percaya, orang Kristen. Yesus mengatakannya sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Inilah perintah yang terutama dan yang pertama, seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini bergantung seluruh hukum dan kita para nabi. Matius 27, 37 hingga 40. Sebagai pengikut Yesus, kehidupan kita telah dibalikkan. Kita tidak peduli atau terobsesi dengan diri kita sendiri, tapi memikirkan orang lain. Ini adalah cara hidup yang aneh, sehingga hanya dapat dilakukan melalui kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus. Kita, orang melihat hal ini dalam diri kita, itu memberi kita kesempatan untuk menunjuk pada Yesus dan kemuliakan Tuhan. Kita akan mewartakan pesan kebebasan ini sampai setiap pria, wanita, dan anak-anak mempunyai kesempatan untuk mendengar nama Yesus Kristus dan mewartakan pesan Injil kepada bangsa kita sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Kita dipanggil. Waktu sekarang, waktu yang kacau untuk memberitakan firman Tuhan tiap-tiap hari. Kita disuruh untuk membagikan firman Tuhan. Bagaimana kalau orang yang tidak dengar akan firman Tuhan? Bagaimana dia bisa dapat melakukan menurut panggilan Tuhan? Karena itu kita dipanggil untuk mewartakan dan memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Seperti bagaimana kita sekarang bergabung duduk untuk mensiarkan langsung di media Zoom, supaya banyak orang bisa lihat dan dengar apa yang dibawa oleh saudara-saudara di Priok. Ini adalah panggilan kita masing-masing sampai pun di Belanda, bukan saja di tanah Indonesia. Ini dipanggil untuk seluruh dunia. Kita menjadi murid-murid Tuhan, jadi pengikut Tuhan Yesus. Sampai di sini saya punya khotbah untuk saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry Sapulete sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Terima kasih sama-sama Ibu. Baik, Kak Christine. Ya, kakak mulai. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita makan hari ini secara makanan rohani boleh bekerja di dalam diri kita boleh menjadi kelak firman Tuhan. Jadi kita jangan dengar aja, tapi harus berubah. Amin. Amin. Ibu-ibu ya, dari hari Senin sampai Ibu ya, ibadah terus kan? Amin. Nah, pastinya ada perubahan yang dahsyat. Ya, jadi harus ada perubahan seperti tadi firman itu bilangkan kita sudah diampuni, dikuduskan, dan kalau sudah diampuni, dikuduskan, mari kita melangkah menjadi pelaku firman, membawa jiwa-jiwa. Kalau bisa hari ini kita datang, besok Sabtu, Senin depan kita bawa teman kita. Ya, ibu-ibu ya, jangan datang sendiri, kesian teman-teman yang kepingin dengan firman, kepingin bersuka cita. Mereka masih juga ingin bersuka cita, tapi orang lagi aceh, ya nggak bisa datang. Jadi, mungkin yang di sekitar ibu nggak bisa, tetangga aja, tetangga. Ajak mereka, karena mereka juga pasti punya kerinduan
Dan Tuhan juga punya kerinduan buat mereka. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita berterima kasih buat firman Tuhan. Kita doa sejenak. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu itu terpatrai dalam hati kami, hidup kami, menyadarkan kami untuk kami berubah, Tuhan. Kami bukan menjadi pohon yang berdiri tegak tapi tidak menghasilkan, tapi biarlah kami menjadi pohon yang memberikan buah yang manis bagi Tuhan dan bagi sesama. Terima kasih buat firman memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Mary Sapulete dan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu menata tempat perlindungan. Cinta pada Mau sukacita lagi? Silakan duduk, saya bicara. Anda maaf, maaf.
Beri kemuliaan dan hormat, Tuangkan suara pujian, Tuangkan nama-Mu. Beri kemuliaan, Tuangkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, bukankah Tuhan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, bukankah suara pujian, bukankah nama-Mu. Tiada yang seperti Allah yang punya kebesaran, kehormatan, yang punya kekuatan firman, dan firman turun dari surga yang disampaikan oleh hamba Evangelis Felix Samuel. Biarlah kekuatan firman Matius 22 ayat 37 sampai 40 tertanam, Amin. terletak, Amin. tersuntik, Amin. terpatrik dalam Amin. kehidupan keluarga besar. Amin. Persekutuan doa optimal, Amin. ministry yang punya Tuhan. Haleluya, glory. Terpuji-pujilah. Kami sanjung, kami mulia, kami tinggi, kami bangga. Karena Engkau perkasa dan ajaib. Engkau adalah Alfa dan Omega. El Gibor, Allah yang kuat dalam nami. Yehova Shema, Allah yang maha hadir dalam nami. Dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus bagi keluarga besar Persekutuan Doa Optimal. Hambanya Bapak Ferry Evangelis Samuel dengan usia umur yang ada,
istri keluarga yang berkeringat darah. Kami pertaruhkan hamba-Mu ini dalam tangan. Tuhan urapi dan berkati terus dan menerus. Hikmat, marifat, anugerah, karunia tinggal dalam pintu hati. Supaya hamba-Mu tetap pakai dan eksis untuk melaksanakan perintah amanat agung Tuhan di Matius 28 ayat 19-20. Matius 19 ayat 15 dan 16. Lebih daripada itu, kekuatan firman dari kajian sampai wahyu dilepaskan kuasa Tuhan melalui hamba, sehingga firman Allah berkisar di 5 benua yang terbesar di bumi, 190 negara, Indonesia yang tercipta dari Sabang sampai Merauke, gereja, yayasan, pos penginjilan, ministry, terutama karunia-karunia Tuhan, yaitu jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh sangat baik. Berkatilah hamba-Mu dalam perjalanan pelayanannya, tubuh, jiwa, roh, kesehatan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Keluarga yang berkeringat darah, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Jemaat-jemaat Allah yang ada di negara Belanda, Amsterdam, Tuhan berkati. Melalui hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa datang berbondong-bondong untuk mencari dan mengikuti bersama beriman kepada Tuhan, bahkan menguji menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kekuatan firman pada saat yang indah ini. Kami juga berdoa kepada hamba-Nya di Amerika, Washington, Mr. Ronald dengan usia umur yang ada. Bapa, dalam nama Yesus, kekuatan Roh Kudus memberkati hamba-Mu. Berikan hikmat, anugerah dan kasih terus dalam kehidupannya, kesehatan tubuh dan jiwa. Tuhan berkati supaya ia tetap kuat dan sehat, tetap mau mencari, mengikuti dan beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, impartasi kekuatan Roh turun bagi hamba-Mu, dan pakailah hamba-Mu di Amerika Tuhan, supaya melalui hamba-Mu diimpartasikan kuasanya kepada keluarga yang berkeringat darah, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan seisi Amerika pun boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kedua hamba ini kami serahkan dan kami percaya ada dalam kontrol dan perlindungan Tuhan. Makasih Tuhan, ketiga pilar di tempat persekutuan doa, ministry yang ada, hambanya Evangelis Noce, haleluya Daud, dan hambanya Ibu Windy, haleluya, dan hambanya Ibu Rizka Farisa. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan, kelegaan, ketenangan, kemakmuran dan sukacita oleh dorongan daripada Roh Kudus bersama dengan Ibu Kristi, supaya keempat hamba-hamba-Mu dapat melaksanakan tugas dan perintah yang dilaksanakan dalam persekutuan doa Okumene hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kesehatan mereka Tuhan berkati terus, hikmat daripada Tuhan menyertai keluarga besar persekutuan doa Okumene, jemaat-jemaat yang ada, yang hadir maupun tidak hadir, dengan setiap nama yang tercatat di dalam tangan Tuhan, yang tercatat di dalam bukunya Tuhan, yang tercatat di dalam haleluya persekutuan doa. Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka penuh dengan kuasa yang datang daripada-Mu, hikmat, roh pujian, roh penyemangat, roh termasuk sukacita berlimpah ruah, kegirangan berlimpah ruah, pengharapan berlimpah ruah dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu ini. Terima kasih supaya mereka selalu setia untuk mencari, mengikuti dan beriman, beribadah, berdoa kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kebutuhan semua jemaat Allah yang ada, Tuhan berkati 100 kali lipat ganda di dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam pelayanan dimanapun berada. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Bangsa dan negara di bumi, bangsa dan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dari pimpinan tertinggi Presiden sampai kepada RT dan seluruh jajaran pemerintahan ada di dalam kontrol dan perlindungan Tuhan, supaya pemerintah dapat melaksanakan tugas wewenang untuk melindungi dunia dan melindungi rakyat Indonesia, 280 juta orang yang berada dalam 38 provinsi yang tercipta ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus bersama dengan kami. Urapi kami semua
semua supaya kami tetap ada dalam perlindungan. Yang letih lesu, berbeban berat, sakit, mengalami musibah, yang ada di rumah-rumah tangga, rumah-rumah sakit, dimanapun berada, kami tidak bisa sebut nama mereka, tapi kami percaya uluran tangan Tuhan yang tidak kurang pendek dokter di atas segala dokter, tapi di atas segala tadi. Melalui iman percaya mereka disembuhkan oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, fakir miskin ibu janda, karena gelandangan dunia dipiatu di bumi makan Indonesia. Tuhan berkati mereka dalam perjalanan hidup mereka. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang disukakan, Tuhan bukalah tingkap-tingkap langit. Berkati langkah dan jalan kehidupan mereka. Seluruh hamba Allah di permukaan bumi yang Tuhan pakai sebagai suara-suara rasul, nabi, penginjil, pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat. Haleluya. Tuhan urapi dan Tuhan pakai mereka yang sudah rumah tangga belum rumah tangga dalam perjalanan pelayanan mereka dimanapun mereka berada untuk melaksanakan tugas kita, amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kami di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Terima kasih kebutuhan daripada hamba-hamba Allah di setiap lini tempat peribadatan. Tuhan berkatilah dan berkati supaya gerejamu semakin diperluaskan, banyak jiwa dapat dimenangkan kepada Tuhan. Haleluya, glory hosana. Kaum Ismail, Peda, Rumai dan Ketura, kaum Kejawen yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, lepaskan kuasa pertobatan dalam pintu hati setiap pribadi supaya mereka bertekuk lutut, angkat tangan dan merah dan percaya kepada anak domba Allah yang ajaib, yang perkasa, imam besar agung kami, Juru selamat kami, Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Ministry anugerah yang punya Tuhan, kami pertaruhkan dari permulaan pertengahan sampai akhir ke dalam kedua tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Bapak Evangelis Ferry untuk menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Diminta kita semua bangkit berdiri. Silakan Bapak doa penutup dan doa berkat, Bapak Evangelis Ferry. Ya, terima kasih Ibu. Doa penutup dan mohon berkat Tuhan untuk kunci ibadah doa siang ini. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah doa siang Ukumen Anugerah ini dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sebelum kami kunci ibadah doa siang ini, kami mohon berkat Tuhan yang melindungi kami hamba-hambamu dan peserta-peserta ibadah ini. Kasih-Mu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama sebagai gereja-Mu, sebagai gereja dan keluarga-Mu dalam ibadah doa siang ini untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu Yesus. Kami berterima kasih atas kehadiran-Mu, bimbingan dan permohonan-Mu untuk memimpin kami semua di siang hari ini dan di hari Minggu baru ini. Kami ingin Bapa di surga mendengar dan menjawab doa dan seruan kami masing-masing serta memberi sesuai kehendak-Mu. Kami menutup ibadah doa siang ini dengan minta berkat-Mu dan mengisi kita dengan yang di sini maupun yang tidak bisa hadir dengan limpahan nikmat-Mu. Amin, amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, penghadiri ibadah doa siang ini melalui kehadiran Yesus Kristus,
Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tetaplah Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginanmu menuju kasih kepada Tuhan. Kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman, Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya dan tetap seluruh roh, jiwa, dan tubuh terpelihara tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajahnya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Begitupun berkat boleh menjadi kepada Tanjung Priok, ibadah anugerah kemudian yang dapat diterima oleh jemaat di Priok. Amin, amin, amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sudah selesai. Windy. Terima kasih. Terima kasih Christina. Terima kasih. Sudah semua punya terima kasih dan Terima kasih. saya mohon semuanya berkat Tuhan untuk jemaat akhiri di Tanjung Priok, dan saya mendoakan kalau boleh Tuhan buka jalan selalu untuk boleh beribadah tiap-tiap hari sampai hamba-hambamu yang membawa dan memberitakan firman dan menguatkan kita semua. Dan hamba minta terima kasih dan hamba juga minta daripada Bapa, hamba Cornelius Sitanala, terima kasih banyak atas kasih sayang dan anugerah yang mana kita semua boleh berbagi. Dan begitu juga Ibu Wendy dan Bapak Daud, saya minta terima kasih banyak. Begitupun juga Ibu Rizka yang memberikan rumah untuk boleh beribadah. Dan terima kasih juga bagi segala peserta, dan begitu juga Ronald Bookman dari Amerika yang boleh hadir sama-sama dengan kita semua. Dan hamba minta terima kasih daripada anggota-anggota semua yang hadir walaupun yang tidak hadir. Terima kasih, sampai lagi bertemu. Terima kasih. Tuhan berkati. And we'll see you back. See you. We're gonna see you in the morning Zoom tomorrow. Oh ya, oke. Ya, God bless you. Thank you, Mr. Ronald. Terima kasih. Thank you. God bless you. Welcome. God bless you. Makasih Bapak Bodi. Mr. Ronald, thank you. Bye bye. Welcome. Bye bye. We're gonna see you tomorrow, though. Morning Zoom. Okay.